Salam Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa bertemu kembali dalam renungan hari ini. Hari ini saya akan bicara tentang kesetiaan. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapak berkati kami, ajar kami untuk kami mengerti firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya akan sharing tentang kesetiaan. Kesetiaan itu berbicara tentang komitmen terhadap ikat janji yang kuat, yang kokoh, dan komitmen yang terus-menerus. Dan kesetiaan itu, kalau kita lihat, itu juga akan diuji dengan waktu. Bisa bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Bisa lebih dari 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun, dan seterusnya. Sampai terus memegang janji dengan kokoh, dengan tidak digoyahkan oleh apapun juga. Kesetiaan masuk dalam buah roh, di mana buah roh adalah karakter Kristus. Dan kesetiaan berbicara juga karakter Kristus yang harus kita tumbuhkan, yang harus kita manifestasikan dalam kehidupan kita. Kita mau belajar dari hamba Tuhan yang terkenal yang bernama Daud. Di 1 Samuel 16, Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Nah, bangsa Israel dipimpin oleh Saul, dan kemudian Tuhan menolak Saul, dan Tuhan telah memilih satu dari anak Isai. Jadi Samuel diutus Tuhan kepada keluarga Isai. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut bagimu, yang kusebut kepadamu. Jadi Tuhan memilih satu anak dari keluarga Isai untuk menjadi raja menggantikan Saul. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab anak yang pertama, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh sama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Jadilah Samuel melihat bahwa 7 anak daripada Isai yang perawakannya bagus dan luar biasa, tetapi tidak ada satupun yang dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Ternyata dari 7 orang yang sudah berdiri di depan Samuel, ternyata ada satu anak lagi yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Yang menarik Bapak Ibu, kalau kita lihat, ternyata Daud itu adalah anak yang bungsu dan dia sedang mengembalakan kambing domba. Jadi waktu acara upacara seperti itu, dia sedang bekerja, dia sedang setia dengan satu pekerjaan yang dipercayakan kepada dia. Dan kalau kita baca, dia mengembalakan tidak banyak Bapak Ibu, 2-3 ekor kambing domba.
Kemudian disuruhnya menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah Bapak Ibu, 7 anak yang besar-besar yang dipersiapkan benar-benar baik-baik oleh keluarganya untuk menjadi raja, tetapi ternyata tidak dipilih oleh Tuhan, tidak dipilih oleh Tuhan dan tidak diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul. Tetapi ada satu pribadi yang bernama Daud, dia dilupakan oleh keluarga ini, tetapi dia setia dengan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, sedang mengembalakan kambing domba. Dan kemudian ketika dipanggil oleh Samuel dan kemudian firman Tuhan datang kepada Samuel, inilah, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Artinya Bapak Ibu, pemilihan dari Tuhan tidak berdasarkan dengan bentuk parasnya, tidak berdasarkan bentuk tubuhnya, tetapi melihat dari sisi kesetiaan, dari sisi hatinya, di mana dia setia dengan satu pekerjaan yang telah dipercayakan. Firman Tuhan dalam kitab Injil berkata, barang siapa setia pada perkara kecil, ia juga setia kepada perkara yang besar. Ada banyak orang ketika dipercayakan hal kecil, dia tidak mau mengerjakannya, karena berharap perkara besar yang bisa dikerjakannya. Padahal perkara-perkara besar, hal-hal besar, pekerjaan-pekerjaan besar dimulai dari pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Ada banyak orang yang ketika memulai sesuatu, dia tidak mau memulai dari awal, dia maunya yang besar, yang mau dikerjakan, tetapi sama sekali tidak memiliki pondasi. Tapi kalau kita belajar, Daud sebelum dia menjadi raja, dia sedang mengembalakan kambing domba, dan kambing dombanya tidak banyak, tetapi dia setia mengerjakannya. Kalau kita baca bagian berikutnya, bagaimana dia mengembalakan kambing domba, dia main kecapi, dia menyembah Tuhan, tetapi tetap setia dengan pekerjaannya. Dan kemudian ketika bangsa Israel berhadapan dengan bangsa Filistin, dia pun tetap ada di tempatnya, di tempat di bagiannya. Nah, pengangkatan dari Tuhan, berkat dari Tuhan, itu selalu datang dimulai dari hati kita. Ketika kita setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan sanggup melipat gandakan, Tuhan sanggup memultiplikasi setiap apa yang sudah kita kerjakan. Banyak orang tidak merintis dari awal, dia ingin harapkan yang besar, tetapi salah. Sebenarnya sesuatu dimulai dari hal yang kecil. Ketika sesuatu yang kecil kita setia, maka akan terjadi penambahan, peningkatan, multiplikasi, dan hal besar terjadi. Daud dipersiapkan Tuhan dengan mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, dan dia setia. Dia komitmen dengan apa yang dia kerjakan, apa yang dipercayakan kepada dia. Dan tiba waktunya, dia setia dan dia menjadi raja atas bangsa Israel. Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati hari ini. Hari ini renungannya berkata, ayo kita setia. Apapun yang dipercayakan kepada kita, mungkin tidak dilihat orang, mungkin dilupakan orang, mungkin bagian itu tidak menarik, tetapi ketika bagian itu kita setia mengerjakannya, maka Tuhan akan melipat gandakan dan membuat mujizat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman, biar firman menjadi rema dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk setia dalam pekerjaan kami, ajari kami setia dalam pelayanan kami, dan apapun yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dan penghiburan dalam Roh Kudus menyertai berkati Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap orang percaya berkati katakan, amin. Tuhan berkati, salam.